أصحاب الفضيلة الحاجة جوهرتنا الفضيلة. ويا أيها الأصدقاء الأحبة، أبلغكم تحية إسلامية، تحية حارا، تحية أهل الجنان، وتحية بها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah al-Qawiyil Majid, al-Mudabbiri li khalqihi kama yasha, wa huwal fa'alu lima yurid. Ahkama ma khalaqa wa syara, fa huwal hakimur rasyid. Wa sabara ala a'da'ihi, wa ma rabbuka bighafilin an a'malil abid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam halaqah, dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat berbingkai salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, berada di bulan Ramadan, ada satu kata yang tidak luput menyertainya. Apa itu? Ya, puasa. Apa yang dimaksud dengan puasa? Ada yang tahu sebelumnya? Nah, kali ini saya yakin pasti semuanya sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan puasa itu? Karena kita sendiri pun menjalankannya setiap 1 tahun sekali minimal ya. Puasa menurut bahasa adalah al-imsak, yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dengan niat tertentu. Teman-teman yang berbahagia, puasa ini diwajibkan bagi setiap orang Islam yang balik, berakal, serta kuat dan mampu untuk berpuasa. Maka, apabila ada orang yang tidak kuat, tidak mampu, atau mungkin belum balik dan tidak berakal, berarti mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kewajiban berpuasa ini pun termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu tujuan berpuasa adalah agar kita senantiasa selalu melatih kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, serta selalu menjadi orang-orang yang taqarrub ilallah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertakwa dan Allah juga mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik.
Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini menjelaskan bahwasannya ibadah apapun yang kita lakukan, baik itu puasa, zakat, sholat, ataupun yang lainnya, harus selalu dilakukan dengan iman. Harus selalu ditancapkan dalam diri kita bahwa kita melakukannya hanya karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam niat semua perbuatan baik selalu bersandingan dengan kata lillahi ta'ala. Senantiasa mengingatkan kita agar kita selalu melakukan ibadah, selalu melakukan kebaikan hanya karena biniyati lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, selain puasa wajib, ada juga yang namanya puasa sunnah, yang mana puasa ini boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Yang melakukan berarti mendapat pahala, yang tidak melakukan juga tidak mendapatkan dosa. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah puasa Senin Kamis. Nah, pasti dalam puasa Senin Kamis ini banyak di antara kita yang sudah tahu dan sudah sering kali melakukannya, Masya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra fi yaumil itsnain wal khamis." Yang artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin ataupun Kamis. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Selain itu, pada hari Senin dan Kamis, amalan kita dihadapkan. Makanya Nabi itu suka sekali berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Fa ahibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Berbagai amalan dihadapkan pada hari Senin dan Kamis. Maka aku senang ketika amalku dihadapkan dan aku dalam keadaan berpuasa. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dari puasa sunnah ada yang namanya puasa Ayyamul Bid, yakni puasa yang dilakukan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulan Hijriah. Nah, bagi yang ingin berpuasa pada setiap bulannya, kita bisa melakukan puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah. Karena ini termasuk puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ya Abu Dzar, idza sumta min asy-syahri fasum 13 wa 14 wa 15." Wahai Abu Dzar, jika kamu ingin berpuasa pada setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulan Hijriah. Nah, teman-teman sekalian, keutamaan puasa Ayyamul Bid ini ada dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu thalathati ayyam, shaumud dahri kulli." Jadi keutamaan puasa Ayyamul Bid ini adalah seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Maka sayang sekali teman-teman sekalian apabila kita tidak menjalankan ibadah puasa yang pahalanya begitu besar. Seperti puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih dalam bab puasa sunnah, ada yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang mana hadis riwayat Muslim dalam kitab As-Syiyam bab kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal menyebutkan, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian ada juga yang namanya puasa Muharram, yang pastinya kita semua sering tahu dan sering mendengar. Bahkan ada juga nih pasti yang sering melaksanakan yang namanya puasa Muharram. Iya, bulan Muharram adalah bulan pertama di tahun Hijriyah. Maka dari hadis riwayat Muslim menyebutkan, afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib, setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadirin rahimakumullah, puasa sunnah selanjutnya adalah puasa pada bulan Sya'ban, yang dimana bulan Sya'ban ini terletak di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Sehingga manusia sering kali lalai dan melupakan bahwasannya pada bulan Sya'ban ini juga penuh dengan keistimewaan. Salah satunya adalah dinaikannya amal ibadah manusia. Maka Rasulullah SAW sendiri pun senang sekali berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Selanjutnya ada puasa pada bulan Dzulhijjah, yang mana puasa ini biasanya kita lakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah dan juga pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, puasa ini nih yang biasa kita sering sebut dengan puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah. Yang mana ada yang menyatakan bahwasanya puasa Tarwiyah ini bisa mengampuni dosa setahun yang lalu, sedangkan puasa Arafah bisa mengampuni dosa 2 tahun yang lalu. Selanjutnya yang menarik nih, ada yang namanya puasa Daud. Sudah ada yang pernah dengar yang namanya puasa Daud? Iya, mungkin di antara kita banyak yang tahu dan ada juga yang belum tahu. Dan bahkan mungkin di antara kita banyak yang sering kali melakukannya. Puasa Daud ini adalah sehari berpuasa dan sehari berbuka. Puasa itu banyak sekali manfaatnya, baik dalam perspektif Islam maupun dalam perspektif sains. Salah satu manfaat berpuasa adalah dapat menyembuhkan dan meringankan penyakit obesitas, penyakit gula, dan penyakit lambung. Jadi, berpuasa itu bukan malah menambah penyakit, tapi sebenarnya berpuasa itu malah menyembuhkan penyakit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berkenan hadir dalam majelis kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Astaghfirullah min qaulin bila amal. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.